Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik hari ini kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, presensi dulu ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Nah, karena hari ini kita akan belajar kimia, silakan disiapkan untuk alat tulis dan bukunya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah lagi-lagi kita ucapkan karena kita masih diberikan rezeki dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk belajar. Nah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, teman-teman, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ikatan kovalen. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar mengenai ikatan kovalen. Terima kasih, Delia. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5, oh iya, tanggal 5 Desember. Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kimia melalui panci penanas air. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, dari teman-teman apakah ada yang pernah memasak air? Pernah, Bu. Nah, ada yang tahu nggak panci itu terbuat dari apa? Logam. Ya, betul sekali. Panci terbuat dari logam. Nah, sehingga karena panci ini terbuat dari logam, sehingga panci dapat menghantarkan panas. Nah, menghantarkan panas ini merupakan salah satu dari sifat logam. Nah, apakah logam itu hanya memiliki sifat menghantarkan panas? Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai ikatan logam. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan mengenai sifat-sifat dari ikatan logam. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya ikatan logam dengan benar. Nah, teman-teman, ikatan logam, di mana ikatan logam ini terbentuk dari atom logam dan atom logam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya atom logam ini cenderung untuk melepaskan elektron. Nah, karena elektron ini lepas sehingga menyebabkan terbentuknya ion positif. Nah, karena adanya pelepasan elektron dan terbentuknya ion positif ini, sehingga ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara ion positif dari logam dengan elektron bebas, di mana elektron bebas ini merupakan elektron valensi yang dilepaskan oleh logam tersebut. Nah, sebagai contoh teman-teman, di sini ada logam Na. Berapa nomor atom Na? 11. Ya, betul sekali 11. Bisa dibantu konfigurasinya? 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S1, di mana atom Na ini cenderung untuk melepaskan satu elektron, sehingga Na ini akan berubah menjadi ion Na+. Nah, di sini ada contoh dari unsur atom Na. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, di mana Na ini cenderung untuk melepaskan satu elektron. Masing-masing Na ini cenderung untuk melepaskan satu elektron. Nah, karena lepas satu elektron menyebabkan Na ini menjadi ion positif.
karena elektron ini bermuatan negatif sehingga menyebabkan elektron ini berikatan dengan ion positif pada Na. Nah, teman-teman. Nah, ikatan ini disebut dengan ikatan apa? Logam. Ya, betul sekali. Ikatan logam. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, teman-teman, karena elektron ini sifatnya dia terus bergerak sehingga menyebabkan muatan-muatan negatif yang ada di sekitar ion-ion positif. Nah, muatan negatif ini disebut dengan lautan elektron. Nah, lautan elektron ini perlu teman-teman ketahui merupakan sebuah teori. Nah, di mana lautan elektron ini menjelaskan bahwasannya adanya elektron valensi yang bergerak, elektron valensi dari logam bergerak bebas mengisi kisi-kisi di kation-kation yang bermuatan positif, mengisi ruang antara kisi-kisi kation. Nah, jika digambarkan ya teman-teman, di sini terdapat kation-kation yang bermuatan positif. Nah, kemudian di antara kisi-kisi ini terdapat elektron-elektron yang bergerak bebas. Nah, elektron-elektron yang bergerak bebas ini disebut dengan teori lautan elektron. Nah, dari sini kita dapat mengetahui sifat-sifat dari ikatan logam. Nah, yang pertama yaitu konduktor listrik dan panas. Kenapa ikatan logam memiliki sifat konduktor listrik dan panas? Karena dengan adanya elektron-elektron ini menyebabkan listrik dan panas dapat mengalir. Kemudian yang kedua, dapat ditempa atau lentur. Kenapa dapat ditempa atau lentur? Karena pada saat ditempa yang bergerak hanya muatan-muatan positifnya, sedangkan elektron ini dia tetap bergerak mengelilingi kation-kationnya, seperti itu teman-teman, sehingga dia dapat ditempa, kemudian dia sulit untuk terputus. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki titik didih yang tinggi. Kenapa dia memiliki titik didih yang tinggi? Karena ikatan logam memiliki ikatan yang kuat sehingga sulit untuk memutuskan ikatannya dan membutuhkan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatannya, sehingga titik didihnya yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu mengkilat. Di sini ya teman-teman, karena nggak cukup. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya struktur atom itu seperti ini. Anggap aja ini bagus ya. Nah, di saat terdapat sinar atau cahaya yang dia itu mengenai permukaan logam. Nah, elektron valensi pada atom logam ini akan mengalami eksitasi ke kulit yang lebih kuat. Nah, pada saat mengalami eksitasi ini terjadi sementara. Kemudian pada saat kembali lagi menuju kulit yang asalnya, dia akan mengeluarkan energi. Nah, energi ini dalam bentuk cahaya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah selesai dicatatnya? Sudah ya.
Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya kekuatan ikatan logam dari beberapa logam itu dipengaruhi oleh banyaknya elektron valensi. Dengan semakin banyak elektron valensi, maka ikatan logam akan semakin stabil, sehingga menyebabkan ikatan logam akan semakin kuat. Di sini ada contohnya, yaitu logam Na dan Mg. Nah, untuk tahu mana ikatan yang lebih kuat antara Na dan Mg, kita harus tahu dulu elektron valensinya. Nah, bisa dibantu ya. Tadi udah berapa? 1s2, 2 2s2, 2p2, 6, 3s1. Di mana elektron valensinya ini ya? 1. Kemudian Mg berapa nomor atomnya? 12. Berapa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Elektron valensinya? 2. Ya, betul, 2. Sehingga karena Mg memiliki elektron valensi sama dengan 2 dan Na sama dengan 1, berarti kekuatan ikatan Mg lebih kuat daripada Na. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nih. Antara logam Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya, tulisannya bagus. Antara logam Ag dengan Fe, manakah yang memiliki ikatan yang lebih kuat? Teman-teman, siapa yang berani maju? Ya, silahkan. Ini ditulis begini kok. Ya, bagus. Ya. 4 dari 10 ya. Elektron Fe valensinya 1 ya. Sedangkan Fe 36 ya. 36 4F 6 2 4 terus 3D 6 elektron valensinya 2 ya. Jadi Fe lebih besar daripada Ag. Ya, terima kasih Deli. Nah, betul teman-teman. Sehingga kekuatan ikatan logam antara Fe dan Ag itu yang paling besar ikatannya, yang paling kuat ikatannya yaitu Fe. Nah, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang dapat menyimpulkan hari ini kita belajar mengenai apa? Tentang ikatan logam. Ya, betul sekali. Yang lain? Nah, teman-teman, hari ini kita belajar mengenai ikatan logam, di mana ikatan logam ini terjadi karena adanya tarik-menarik antara ion positif dengan elektron. Nah, teman-teman, evaluasi ya, agar Ibu tahu teman-teman paham atau tidak. Silakan teman-teman tulis di secari kertas, sebutkan contoh dari ikatan logam. Sudah? Sudah, ya betul. Betul semua ya teman-teman, berarti tandanya teman-teman sudah paham. Nah teman-teman, untuk depan kita melanjutkan materi, silahkan teman-teman belajar halaman 66. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.